hari ini kita akan belajar tentang refleksi, ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, Pak. Oke, baru silakan baru. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih baru yang telah memimpin doanya pada pagi hari ini. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, kita akan mendapatkan keberkahan dalam belajar pada pagi hari ini, ya. Oke, Bapak absen ya hari ini. Ani, kemudian Devi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita dapat menentukan koordinat pada diagram kartesius. Tahu ya? Diagram koordinat kartesius. Kemudian kita dapat menentukan hasil bayangan dari pencerminan dengan menggunakan gambar dengan tepat. Yang ketiga, kita dapat menentukan hasil bayangan refleksi dengan menggunakan rumus dengan benar, ya. Oke, jadi sebelum kita memulai, nah, Bapak ada kuis nih. Kuis, silakan join my quiz. Kerjakan ya kuisnya. Itu pilihannya banyak ya. Pilihannya banyak. Oke, coba Safira. Apa sih yang kamu tahu tadi dari yang sudah kamu jawab? Cerminan itu bayangan dari objek. Ada yang lain? Coba Rahma. Cerminan itu kalau dicerminkan sama jaraknya sama dengan objek. Oke, jaraknya sama dengan objek. Terus apa lagi? Nomor 4. Ini nomor 4, paham? Ada orang bercermin. Oke, perubahan bayangan bergantung pada perubahan objek. Benar nggak? Benar. Benar. Oke, benar ya. Jadi kalau misalnya Anita kita angkat, terus nanti yang di cermin gimana? Ikutin ngangkat kan? Gitu. Nah itu, jadi perubahan bayangan bergantung pada perubahan objek. Nah itu jadi pencerminan. Jadi yang pertama itu apa? Pencerminan itu tadi ciri-cirinya apa? Jarak objek sama dengan jarak dengan bayangan. Iya, terus? Terus? Oke ya. Jadi ada. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pencerminan ya. Jadi kan kalian sudah tahu tuh bagaimana sih hasil pencerminan itu. Terus ketentuan-ketentuan untuk melakukan pencerminan itu bagaimana. Nah sekarang kita akan menentukan titik koordinat dari sebuah titik. Kemudian kita juga akan menentukan bayangannya
mudeng tapi sumbu terus pe ngomongnya malah langsung ngerti aku mau nggak ngerti ngomong iki brene langsung paham ya, aku. Ayo Bi, tadi pencerminan gimana? Jaraknya harus sama, bentuknya juga harus sama gitu kan. Sekarang bayangannya di mana? Abi, hasil bayangan dari ini. Cerminnya ini nih, dia lagi ngaca, berarti bayangannya di mana? Iya, sekarang kamu berdiri di tempat bayangannya. Oke? Berarti min satu, terus HP-ku di mana, Ma? atas kan? HP-ku Berapa? Hah? kan ada di kamu. Berapa? 4, berarti koordinatnya berapa? Min 1,4. Tentukan koordinat, jadi koordinat titik A. Tentukan koordinat dari titik A. Negatif 5,6, titik B 1,4, titik C dengan titik A, B, C, D oleh pencerminan sumbu X. Titik A min 5, min 6, titik B 1, min 4, C 6,4, titik D 0,9. Oke, yang lain bagaimana? Ada yang berbeda? Oke, sama ya. Oke, dan benar ya. Koordinat bayangan titik A, B, C, D oleh pencerminan sumbu Y. Titik koordinat A 5,6, titik koordinat B negatif 2,4. Kita ulang. Nomor yang A sama ya tadi ya. Sama. Yang B coba. Yang B hasilnya? Hasil punya Rama berapa? Negatif 2,4. Negatif 2,4. Oke, ada yang berbeda? Berapa? Negatif 1,4. Oke, negatif 1,4. Jadi cerminnya kan sumbu Y ya. Berarti jarak antara sumbu Y dengan B itu berapa? 1 ya, 1 ke kanan ya. Berarti yang itu juga harus 1 ke kiri ya. Berarti yang benar negatif 1,4. Oke, yang ini kalian bisa bandingkan koordinat objek dengan koordinat bayangan ya. Sekarang silakan bandingkan, cerminkan terhadap sumbu X. Apa yang akan terjadi? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Silakan Rahma untuk menjelaskan. Jadi berdasarkan soal ini, jika ada titik koordinat yang dicerminkan ke dalam sumbu X akan menghasilkan X, negatif Y. Oke ya. Ya. Jadi kalau misalkan dicerminkannya ke dalam titik Y, maka akan menghasilkan negatif X, Y. Oke. Oke. Biar lebih jelas kalian perhatikan contohnya nih. Yang A. Yang A itu koordinat titik A-nya berapa? Negatif 5,6. Sekarang kamu cerminkan terhadap sumbu X. Berarti hasil bayangannya berapa? Negatif 5, negatif 6. Apa di situ yang berubah? Negatif 6. 6-nya atau nilai Y-nya berubah dari positif ke negatif. Gitu ya. Kalau masih belum paham lagi, cari titik yang lain. Dan di sini udah paham belum? Jadi secara umum, gimana kalau misalnya dia titiknya X, Y, maka hasil bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya apa? X, negatif Y. Oke, kemudian terima kasih ya. Beri upload. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah, untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan A atau dengan garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X. Merasa cukup? Jadi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang memimpin doa?
rasa aksi nyata pada modul 2.2 ini sangat menantang bagi saya. Awalnya, saya menganggap penerapan pembelajaran sosial dan emosional akan sulit dilakukan, karena pembelajaran sosial dan emosional adalah suatu model pembelajaran khusus yang harus menerapkan setiap kompetensi sosial dan emosional, ditambah lagi dengan memasukkan unsur pembelajaran berdiferensiasi akan membuat semakin rumitnya pembelajaran yang akan saya lakukan. Namun, setelah saya mempelajari lebih dalam dan berdiskusi dengan rekan sejawat, ternyata anggapan saya itu salah. Pembelajaran sosial dan emosional dapat dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari sebagai budaya positif maupun diintegrasikan dengan pembelajaran. Dan kegiatannya bukan kegiatan baru dan rumit yang mustahil dilakukan. Tetapi, kegiatan sederhana seperti berdoa sebelum belajar, saling menghargai pendapat orang lain, berani menyampaikan pendapat, sudah termasuk kegiatan pembelajaran sosial dan emosional. Kegiatan ini sudah kita laksanakan sehari-hari. Dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan ini, saya merasa ada banyak hal yang perlu saya perbaiki. Saya harus lebih banyak belajar lagi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya harus lebih jeli lagi dalam memetakan kebutuhan, karakteristik, gaya belajar, serta minat peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan saya juga harus konsisten melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional yang sangat baik untuk menanamkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.